Panik, dia sembunyi di toilet wanita. Tapi saat mau keluar, ternyata jendelanya teralis besi. Terpaksa, dia pecahkan cermin pakai rak, lalu gunakan pecahannya untuk mengintip situasi luar. Melihat perhatian para musuh terfokus ke depan, Jack segera berlari cepat ke tangga, lalu melakukan taktik pengalihan untuk mengecoh mereka. Aku melihat Ben Richards. Dia sedang menuju ke bawah. Jack bergegas ke atap gedung. Melihat musuh mengepung tempat itu, ia sadar tak bisa lama di sana dan harus segera mengambil tas di kamarnya. Ia melempar kabel ke bawah dinding, lalu turun perlahan menggunakan kakinya. Namun, setelah sampai di kamar, ternyata jendela tak bisa dibuka dari luar. Karena itu, ia terpaksa membalut tangannya dengan handuk mandi, lalu memukul jendela sekuat tenaga. Namun, suara pecahan kaca itu juga menarik perhatian musuh. Demi menyelamatkan diri, Jack secepat mungkin kembali ke kamar, dengan sigap mengenakan pakaian, lalu membawa semua perlengkapannya. Begitu musuh berhasil mendobrak pintu kamar, Jack langsung berlari dan melompat keluar jendela, membuat pemimpin musuh bertepuk tangan kagum. Namun, mereka sama sekali meremehkan kemampuan pria ini. Terlihat Jack menjejakkan kedua kakinya, lalu menggunakan tali untuk berayun ke kamar lain. Namun, setiap gerak-geriknya sedang disiarkan langsung oleh drone. Jack ikut perburuan manusia live. Jika bertahan 30 hari, ia dapat hadiah 1 miliar. Demi obati putrinya yang sakit parah, Jack terpaksa pertaruhkan segalanya. Melihat drone terus mengejarnya, Jack akhirnya tak tahan lagi. Berhenti rekam aku. Ketika sosok pemimpin dari kelompok pemburu tersebut perlahan mendekat, Jack akhirnya terpaksa harus segera melemparkan sebuah granat. Tanpa disadari, granat itu ternyata merupakan sebuah granat khusus dengan waktu tunda yang cukup lama. Memanfaatkan suara ledakan, Jack kabur ke ruang bawah tanah. Ia berniat membakar majalah untuk penerangan, tapi malah memicu kebakaran besar. Melihat para musuh hampir mendobrak pintu, Jack tiba-tiba melihat ada sekumpulan tikus yang sedang melarikan diri dan masuk ke saluran pembuangan. Akhirnya, ia pun maju dan membuka tutup saluran itu. Bahkan sebelum pergi, ia dengan baik hati mengingatkan para tikus untuk segera lari. Cepat pergi dari sini, ada serangga beracun di bawah. Namun justru karena itulah, Jack berhasil lolos dari pengejaran. Setelah itu, ia mulai merekam video harian yang harus dilaporkan. Aku masih di sini, dasar pemakan kotoran. Setelah Jack berhasil keluar dari saluran pembuangan, ia bertemu seorang anak kulit hitam di pinggir jalan. Tak disangka, anak itu ternyata adalah penggemar setianya, dan akhirnya dengan baik hati membawa Jack pulang ke rumahnya. Setelah berbincang-bincang, Jack baru tahu bahwa kakak dari anak itu juga adalah penggemarnya, dan belakangan ini terus meneliti serta menonton acara reality show perburuan manusia tersebut. Menurut analisisnya, permainan perburuan ini memang merupakan jalan buntu, karena tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup selama 30 hari. Di mana-mana ada orang yang melaporkan lokasi pelarian demi hadiah uang. Jika target berating tinggi, tim acara mempermudah mereka demi rating sebelum menyingkirkannya. Karena Jack lolos, rating acara mencetak rekor baru, sehingga kesulitan permainan akan ditingkatkan. Demi alasan keamanan, kedua bersaudara kulit hitam itu memindahkan Jack ke kota lain. 10 hari pelarian Jack di kota ini menyamar jadi tunanetra, tiap hari sembunyi dan lapor video. Namun baru beberapa hari dia tetap ketahuan petugas kebersihan. Usai laporan cleaning service, para pemburu pun langsung memburu. Untuk selamat, Jack berlari kencang lalu melompat ke kereta yang sedang berjalan dan berhasil lolos. Sementara itu, peserta terakhir dalam acara ini tidak seberuntung itu. Ia dikenali orang di Las Vegas, dan akhirnya langsung dibakar hingga menjadi abu oleh para pemburu. Dengan begitu, acara ini hanya menyisakan Jack sebagai satu-satunya yang selamat. Jack harus segera melarikan diri dari tempat yang ramai, jadi ia terpaksa bersembunyi di rumah teman dari dua bersaudara kulit hitam itu. Pria berkacamata itu berkata kru menggunakan alat canggih, jadi Jack harus sembunyi di bawah tanah agar bisa menghindari pengejaran. Ayahnya punya bunker PD2 yang bisa buat Jack bertahan berminggu-minggu. Dia juga akan bantu kirim video harian, jadi Jack cukup merekam videonya terlebih dahulu. Namun, baru saja Jack merasa lega, ibu pria berkacamata yang menderita gangguan mental malah mengenali Jack, dan tanpa ragu, ia langsung menekan tombol alarm. Dalam 3 menit, tim bersenjata mengepung tempat itu. Namun Jack tidak panik karena si kacamata sudah bersiap. Ia menyalakan saklar listrik lantai, lalu mengeluarkan pistol air. Begitu tim masuk area listrik, si kacamata langsung menyemprotnya, seketika melumpuhkan para penjaga. Memanfaatkan kesempatan itu, pria berkacamata dengan cepat membuka akses ke ruang bawah tanah. Namun saat mereka bersiap untuk melarikan diri, tiba-tiba seorang pemburu muncul dan tanpa ragu langsung menusuk tubuh pria berkacamata. Melihat hal itu, Jack langsung bergulat dengan lawannya. Melihat nyawa Jack terancam, pria berkacamata memanfaatkan kesempatan untuk memotong urat kaki si pemburu. Detik berikutnya, telepon si pemburu pun berdering. Ternyata, demi meningkatkan rating acara perburuan ini, pihak produksi meminta Jack untuk menyingkirkan pemburu di depannya. Namun Jack sama sekali tidak ingin membunuh orang yang tak bersalah. Akhirnya ia malah langsung menghancurkan kamera siaran langsung. Mereka pun masuk terowongan bawah tanah menaiki mobil off-road. Awalnya mereka kira bisa kabur, tapi pemburu segera mengejar. Si kacamata minta diturunkan karena luka parah dan jadi beban. Namun Jack bukan orang yang tak tahu budi. Meski harus mati, dia tak akan meninggalkannya. Tiba-tiba, pria berkacamata itu tertembak di kepala. Melihat itu, Jack marah besar dan langsung melakukan drift dengan mobilnya. Awalnya ia ikut perburuan ini demi keluarganya, namun kini ia hanya ingin membalaskan dendam si pria berkacamata. Maka ia langsung menginjak gas dan melaju ke arah para pemburu di belakangnya.
Ketika permainan memasuki hari ke-17, Jack sudah menjadi seperti tikus yang diburu di jalanan. Untungnya, usai melewati desa, ia sampai di bunker PD2. Saat hendak menyeberang tol, kru acara melacaknya. Jack pun terpaksa menghentikan mobil wanita untuk kabur dari kepungan pemburu. Baru lega, kendaraan milisi menghadang Jack, ingin membunuhnya demi hadiah. Tiba-tiba, drone menembaki dan menghabisi milisi. Karena rating tinggi, Jack tak boleh mati sekarang. Sopir wanita itu tertegun. Rupanya, dia jurnalis TV yang tak menyangka acara ini tega membunuh demi rating, sehingga ia pun membantu Jack melarikan diri. Buronan itu sadar pinggir jalan penuh orang yang menyemangatinya. Jack ikut perburuan, bertahan 30 hari, hadiahnya 1 miliar. Dalam pelarian 17 hari itu, masyarakat menyaksikan ketangguhan Jack, hingga ia pun menjadi idola baru bagi seluruh rakyat. Saat terhenti, Jack berbohong mengaku membawa bom, dan jika tuntutannya ditolak, ia akan meledakkan diri bersama mereka. Akhirnya Jack minta pesawat berbahan bakar penuh, lalu melempar pengeras suara itu. Melihat Jack nekat, kepala tim pemburu melapor ke kru acara. Dalam waktu singkat, pesawat pun didatangkan sesuai permintaan. Namun saat itu Jack sangat sadar kru acara yang begitu mudah menyetujui permintaannya pasti punya niat tersembunyi. Benar saja, tak lama setelah pesawat lepas landas, kru acara langsung menghubungi Jack. Ternyata, alat pemindai mereka sudah sejak awal memeriksa bahwa Jack sama sekali tidak membawa bom. Jadi sekarang jika Jack ingin tetap hidup, dia harus mengubah statusnya dari buronan menjadi pemburu. Dan dalam siaran langsung berikutnya, ia harus menyingkirkan semua ancaman. Melihat Jack yang tidak mau bekerja sama, Killian sang produser terpaksa memutarkan sebuah video untuknya. Jack pernah meledakkan pemburu, yang dibalas dengan pembunuhan anak istrinya. Terpukul, Jack menghancurkan layar. Amarahnya memuncak, ia mengambil pistol, menyerbu kokpit, dan dengan cepat menyingkirkan semua kru pesawat. Namun saat itu juga, seorang pemburu datang menyerang. Lawannya sangat tangguh dan dengan cepat membuat Jack babak belur penuh luka. Saat keduanya saling berhadapan, lawan Jack tanpa sengaja memecahkan jendela pesawat. Saat itulah Jack mendapat ide cemerlang. Ia langsung membuka parasut di tubuh lawannya, dan ketika lawannya tersedot ke jendela oleh hembusan angin yang kuat, Jack menusukkan pisau ke jantung lawannya. Pada saat yang sama, pesawat pun sudah kehilangan kendali, namun Jack justru memberikan parasut terakhir kepada sang jurnalis wanita. Setelah sang jurnalis wanita berhasil dikirim kembali ke daratan dengan selamat, Jack berdiri di depan kokpit dan mengucapkan kata-kata terakhirnya, serta mengungkapkan kejahatan dan skandal yang dilakukan oleh tim produksi acara. Tanpa disadari, tidak ada penonton yang mendengar perkataannya, karena tim produksi acara sudah lebih dulu mengganti siaran ke sebuah iklan. Begitu iklan selesai, sebuah bom langsung meledakkan pesawat itu. Tapi ini bukan akhir filmnya. Setelah pesawat jatuh, teknisi memulihkan kotak hitam, mengungkap kata-kata terakhir Jack dan skandal acaranya. Sementara video pembunuhan istrinya ternyata cuma palsu. Akhirnya, pemimpin acara, Killian, diamuk penonton yang melempar bom molotov ke panggung. Tepat saat situasi menjadi tidak terkendali, seorang pria bersenjata naik ke tengah panggung, dan pria itu ternyata adalah Jack yang selamat dari maut. 2, 1. Dan aksi. Sampai di sini, film pun berakhir. The Running Man adalah sebuah film aksi thriller yang mengeksplorasi sisi kemanusiaan, kapitalisme, dan dilema bertahan hidup. Tokoh utama dalam film ini menghadapi berbagai kesulitan. Tidak hanya harus menghadapi berbagai bahaya dan ujian, tetapi juga harus membuat keputusan sulit di saat hidup dan mati. Permainan ini bukan hanya tantangan fisik, tetapi juga penyucian jiwa. Permainan ini bertujuan untuk mengungkapkan dua dunia yang benar-benar berbeda. Kesulitan dan penderitaan di daerah kumuh sangat kontras dengan kemewahan di pusat kota. Secara hidup menggambarkan dunia di mana kemajuan dan kemunduran saling bertautan. Baiklah, saya New Movie. Sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.